Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Belendarati dari tingkat 1A NIM 0044. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran bidan untuk masyarakat. Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk melaksanakan praktek bidan di negara itu. Dalam hal ini, bidan mempunyai perdagangan nilai tersendiri dalam menjalankan tugasnya menurut Guildan and Pearman. Filosofi kebidanan meliputi 4 aspek, yaitu kehamilan, bersalin, dan masa nifas adalah peristiwa alami dan fisiologis atau normal. Peran pelaksana dilakukan dengan 3 kategori tugas, yaitu mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Berikut adalah 3 tugas pokoknya. Yang pertama ada tugas mandiri, menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, memberi pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan dengan melibatkan mereka sebagai klien, membuat rencana tindakan lanjut dan atau layanan bersama klien. Memberi asuhan kebidanan pada klien selama kehamilan normal, memberi asuhan kebidanan pada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien dan keluarga, memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, memberi asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien dan keluarga, memberi asuhan kebidanan pada wanita usia subur dan membuat pelayanan dalam keluarga berencana, memberi asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa kilamuterium serta menopause, memberi asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan. Tugas kolaborasi menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga, memberi asuhan kebidanan pada ibu hamil dan risiko tinggi, pertolongan pertama pada keluarga kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi, mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus risiko tinggi dan keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi, memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi serta keadaan kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga, memberi asuhan kebidanan pada ibu dan masa nifas dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga, memberi asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan pada klien dan keluarga, memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan risiko tinggi serta kegawat daruratan, memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tentu dengan melibatkan klien dan keluarga, memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas serta penyulit tertentu dan kegawat daruratan dengan melibatkan klien dan keluarga. Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan keluarga, memberi asuhan kebidanan kepada anak balita dengan kelainan dan tertentu kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan keluarga dan klien.
Bentuk profesionalisme bidan. Profesionalisme bidan merupakan dasar untuk kontrak sosial antara profesi bidan dengan masyarakat, sehingga profesionalisme termasuk perilaku profesional yang sangat penting. Salah satu ciri profesi adalah anatomi. Mulai anatomi, profesi dipercaya dengan menjaga masyarakat dari mereka yang kekurangan karena alasan apapun. Kompetensi yang diperlukan untuk bekerja dalam profesi dan relevan. Di sini profesional adalah yang paling penting. Di rumah sakit ada risiko bahwa bidan akan berada di posisi asisten dokter dan tidak wanita dalam persalinan. Para bidan seperti itu menetapkan contoh yang buruk untuk mahasiswa bidan karena mereka menumbuhkan kebudayaan kebidanan yang tidak konsisten dengan yang dinyatakan pertujuan komunitas kebidanan internasional dan tidak memenuhi kebutuhan wanita selama proses persalinan. Bidan independen sebaliknya memberikan contoh yang baik. Bidan melihat kelahiran sebagai peristiwa alam dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan wanita selama proses melahirkan dengan membantu mereka menjadi lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan mereka dalam kemampuan mereka sendiri, sementara juga melindungi mereka dan memastikan keselamatan mereka selama kelahiran. Profesionalisme dicirikan oleh anatom pengambilan keputusan berdasarkan bukti oleh anggota dengan suatu pekerjaan yang berbagai nilai dengan pendidikan yang sama. Profesionalisme dalam kebidanan terwujud melalui hubungan dan dukungan oleh lingkungan yang memfasilitasi praktik profesional. Bidan profesional mendemonstrasikan suatu akuntabilitas atas tindakan mereka. Tujuan dari profesionalisme dalam kebidanan adalah untuk memberikan pelayanan kebidanan yang aman, nyaman, dan efektif untuk mencapai status kesehatan dan yang optimal. Pencarian tujuan ini bisa ditunjukkan melalui hasil pelayanan yang efektif, memberikan kualitas yang baik dalam pelayanan kebidanan, perkembangan pengaturan bidan, adanya dukungan dalam pelayanan kebidanan, penggunaan sumber daya yang baik. Profesionalisme memiliki sifat yang kompleks dalam multimedis. Hal yang ini merupakan tantangan besar bagi semua bidan. Seberapa baik dalam memberikan kualitas pelayanan kebidanan, model layanan yang akan digunakan, keterampilan yang dikembangkan, dan fasilitas pelayanan yang digunakan. Nilai yang benar, pendidikan yang benar, dan kepemimpinan yang benar. Bidan bisa melaksanakan pelayanan kebidanan dengan baik. Pelayanan persalinan diharapkan dapat berkualitas lebih baik lagi. Kesehatan masyarakat yang memiliki pendekatan yang baik, kesinambungan, dan memiliki rasa menghargai akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas tinggi dalam memberikan pelayanan kebidanan yang profesional. Harus dapat menjalankan indikator profesionalisme. Ruang lingkup pelayanan kebidanan. Ruang lingkup pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan yang berfokus pada upaya pencegahan, promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal, deteksi komplikasi pada seorang ibu dan anak, melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan atau bentuk lain jika diperlukan, serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan internatal dan
persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, dan asuhan anak. Bidan dapat berarti berbagai tatanan pelayanan termasuk di rumah masyarakat, rumah sakit, klinik, dan unit pelayanan kesehatan lainnya. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki profesi penting dan strategis terutama dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian dalam kematian bayi. Bidan memberikan pelayanan kebidanan dan kesinambungan dalam paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama dengan tenaga kesehatan. Untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun dia berada. Untuk menjamin kualitas tersebut diperlukan suatu standar profesi sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya kepada individu, keluarga, masyarakat, baik dari aspek input, proses, dan output. Tujuan menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas. 2. Sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi. Praktik kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan terhadap klien dengan pendekatan manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pencegahan masalah secara sistematis, meliputi asuhan mandiri atau anatomi pada anak, wanita, remaja, putri, dan wanita dewasa sebelum dan selama kehamilan. Dan selanjutnya definisi secara umum. Ruang lingkup praktek kebidanan dapat diartikan sebagai luas area praktek dari suatu profesi. Definisi kasus khusus. Ruang lingkup praktek kebidanan digunakan untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang bidan. Ruang lingkup praktek kebidanan menurut ICM dan IB. Ruang lingkup praktek kebidanan meliputi asuhan mandiri atau anatomi anak, perempuan, remaja, putri, dan wanita dewasa sebelum selama kehamilan. Dan selanjutnya bidan menolong persalinan atas tanggung jawab sendiri dan merawat BBL, pengawasan pada Puskesmas, Posyandu, tindak pencegahan, penyuluhan, pendidikan kesehatan pada ibu, keluarga, dan masyarakat, termasuk persiapan menjadi orang tua, menentukan KB, mendeteksi kondisi abnormal pada ibu dan bayi, konsultasi dan rujukan, pelaksanaan pertolongan kegawat daruratan, primer dan sekunder pada saat tidak ada pertolongan medis. Mahanubata Hamba Kurniatilah BD MKep dalam siaran live dengan Radio Kesehatan Kamis 6 Mei 2021 menjelaskan ibu hamil tentu membutuhkan keperhatian dan pengetahuan lebih seputar kehamilan. Biasanya hal itu dapat dari dokter kandungan ataupun anggota keluarga yang sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu. Tak sedikit yang belum bisa mendapatkan doulah dengan bidan karena memiliki peran yang sama untuk mengurus proses kelahiran ibu hamil. Peran seorang bidan yaitu memberikan perawatan prenatal dan sebelum persalinan, memeriksa kondisi fisik ibu selama masa kehamilan, saat persalinan, dan setelah melahirkan, mendampingi ibu dan menangani secara langsung persalinan vaginal, mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya komplikasi dari persalinan, memantau kondisi janin selama proses persalinan, serta memberikan saran medis pada ibu hamil jika sewaktu-waktu diperlukan.
Sedangkan peran seorang doula yaitu mengajarkan ibu hamil teknik relaksi dan bernafas, memberikan dukungan emosional agar ibu tetap semangat, dan proses persalinan memberikan pelayanan non-medis seperti memijat dan membantu ibu berpindah posisi, berbed, serta mendampingi ibu selama proses kehamilan. Baiklah, itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.